Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat mahasiswa? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu diberikan kekuatan dalam menjalani perkuliahan ini. Pada pertemuan yang ke-6 ini, pada mata kuliah Filsafat Pendidikan Agama Islam, kita akan membahas tentang pendidik dalam perspektif Islam. Sahabat-sahabat mahasiswa, pendidik dalam Islam adalah orang-orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didiknya dengan upaya mengembangkan seluruh potensi peserta didik, baik potensi efektif atau rasa, kognitif ataupun cipta, dan psikomotorik ataupun karsa. Pendidik berarti juga orang dewasa yang bertanggung jawab memberi pertolongan pada peserta didiknya dalam perkembangan jasmani dan rohani anak didik, agar mencapai tingkat kedewasaan, mampu berdiri sendiri dan memenuhi tingkat kedewasaannya, mampu mandiri dalam memenuhi tugasnya sebagai hamba dan khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mampu melakukan tugas sebagai makhluk sosial dan sebagai makhluk individu yang mandiri. Pendidik yang utama dan pertama adalah orang tua anak didik sendiri. Mereka berdua yang bertanggung jawab penuh atas kemajuan dan perkembangan anaknya. Karena sukses tidaknya anak sangat tergantung kepada pengasuh, perhatian, dan pendidikannya. Sahabat-sahabat semua, pendidik adalah bapak rohani bagi anak-anak, atau disebut dengan spiritual father. Bagi peserta didik, spiritual father yang memberikan santapan jiwa dengan ilmu, pembinaan akhlak mulia, dan meluruskan perilaku buruknya. Oleh karena itu, pendidik mempunyai kedudukan yang tinggi dalam Islam. Pendidik adalah bapak rohani bagi peserta didik yang memberikan ilmu, pembinaan akhlak mulia, dan memperbaiki akhlak yang kurang baik. Ciri-ciri pendidik mesti memiliki sikap dan sifat yang dewasa. Pribadi dewasa dalam perspektif pendidikan Islam dan layak menjadi pendidik memiliki karakteristik sebagai berikut. Pertama yaitu mempunyai individualitas yang utuh. Yang kedua, mempunyai sosialitas yang utuh. Yang ketiga, mempunyai norma kesusilaan, nilai-nilai kemanusiaan. Yang keempat, bertindak sesuai dengan norma dan nilai-nilai atas tanggung jawab sendiri demi kebahagiaan masyarakat dan orang-orang lain. Kita akan melihat syarat-syarat menjadi pendidik. Agar pendidik dapat melaksanakan tugas dengan baik, maka ia membutuhkan beberapa syarat yang mesti dimiliki oleh seorang calon pendidik. Yang pertama itu adalah mempunyai ijazah formal. Yang kedua, sehat jasmani dan rohani. Yang ketiga, berakhlak yang baik. Yang keempat, memiliki pribadi mukmin, muslim, dan muhsin. Yang kelima, taat menjalankan perintah agama. Yang keenam, memiliki jiwa pendidik dan rasa kasih sayang kepada anak didiknya dan ikhlas jiwanya. Yang ketujuh, mengetahui dasar-dasar pengetahuan tentang keguruan, terutama didaktik dan metodik. Selanjutnya, menguasai ilmu pengetahuan agama. Dan yang terakhir, tidak mempunyai cacat
rohaniyah dan jasmaniyah. Sedangkan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 1989 disebutkan dalam pasal 28 ayat 2 bahwa untuk dapat diangkat sebagai tenaga pengajar atau pendidik, tenaga pendidik tersebut harus beriman dan bertakwa. Sahabat-sahabat semua, tugas pendidik dalam perspektif Islam. Dalam paradigma pendidikan diidentikan dengan guru, yang berarti digugu dan ditiru. Dikatakan digugu atau dipercaya karena guru memiliki seperangkat ilmu yang memadai, yang karenanya ia memiliki wawasan dan pandangan yang luas dalam melihat kehidupan ini. Dikatakan ditiru atau diikuti karena guru memiliki kepribadian yang utuh, yang karenanya segala tindak tanduknya patut dijadikan panutan dan suri tauladan oleh peserta didiknya. Pengertian ini diasumsikan bahwa tugas guru tidak hanya sekedar mentransformasikan ilmu pengetahuan, tapi juga bagaimana ia mampu menginternalisasikan ilmunya pada peserta didik. Dalam perkembangannya, paradigma pendidikan tidak hanya bertugas pengajar yang mendoktrin peserta didiknya untuk menguasai seperangkat pengetahuan dan skill tertentu. Pendidik hanya bertugas sebagai motivator dan fasilitator dalam proses belajar mengajar. Keaktifan sangat tergantung pada peserta didiknya, sekalipun keaktifan akibat dari motivasi dan pemberian fasilitas dari pendidik. Seorang pendidik juga harus mampu memainkan peranan dan fungsinya dalam menjalankan tugas keguruan. Hal ini menghindari adanya benturan fungsi dan perannya, sehingga pendidik bisa menempatkan kepentingan sebagai individu, anggota masyarakat, warga negara, dan pendidik itu sendiri. Jadi, antara tugas keguruan dan tugas lainnya harus ditempatkan menurut proporsinya. Oleh karena itu, fungsi dan tugas pendidik dalam pendidikan dapat disimpulkan menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu adalah sebagai pengajar atau instruksional, yang bertugas merencanakan program pengajaran dan melaksanakan program yang telah disusun serta mengakhiri dengan pelaksanaan penilaian setelah program dilakukan atau disebut dengan evaluasi. Yang kedua itu sebagai pendidik atau edukator yang mengarahkan peserta didik pada ketingkatan kedewasaan dan berkepribadian kamil atau sempurna seiring dengan tujuan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Yang ketiga, sebagai pemimpin atau manajerial yang memimpin, mengendalikan diri sendiri, peserta didik dan masyarakat yang terkait terhadap beberapa masalah yang menyangkut upaya pengarahan, pengawasan, pengorganisasian, pengontrolan, dan partisipasi atas program pendidikan yang dilakukan. Sahabat-sahabat semua, seorang pendidik itu dituntut untuk mempunyai seperangkat prinsip keguruan. Prinsip keguruan itu dapat berupa pertama, kesediaan untuk mengajar seperti memperhatikan kemampuan, pertumbuhan, dan perbedaan peserta didik.
Yang kedua, menumbuhkan bakat dan sikap peserta didik dengan baik. Yang ketiga, mengatur proses belajar yang baik. Dan yang keempat, memperhatikan perubahan-perubahan dan kecenderungan yang mempengaruhi proses belajar peserta didik. Kita akan melihat kode etik pendidik dalam perspektif Islam. Sahabat-sahabat semua, kode etik pendidik adalah norma-norma yang mengatur hubungan kemanusiaan antara pendidik dengan peserta didik, orang tua peserta didik, serta dengan atasannya. Suatu jabatan yang melayani orang lain selalu memerlukan kode etik. Demikian pula, jabatan pendidik mempunyai kode etik tertentu yang harus dikenal dan dilaksanakan oleh setiap pendidik. Bentuk kode etik suatu lembaga pendidikan tidak haruslah sama, tetapi secara intrinsik mempunyai kesamaan konten yang berlaku secara umum. Pelanggaran terhadap kode etik akan mengurangi nilai dan kewibawaan identitas pendidik itu sendiri. Sahabat-sahabat semua, menurut Al-Ghazali, kode etik pendidik terumus sebanyak 15 bagian. Sementara kode etik peserta didik hanya terdapat 11 bagian. Hal ini dikarenakan guru dalam konteks ini menjadi segala-galanya, yang tidak saja menyangkut keberhasilannya dalam menjalankan profesi keguruannya, tetapi juga tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak. Adapun kode etik pendidik yang dimaksud adalah, yang pertama, menerima segala problem peserta didik dengan hati dan sikap yang terbuka dan tabah. Yang kedua, bersikap penyantun dan penyayang. Yang ketiga, menjaga kewibawaan dan kehormatan. Yang keempat, menghindari dan menghilangkan sikap angkuh terhadap sesama. Yang kelima, bersifat rendah hati ketika berada di sekelompok masyarakat. Yang keenam, menghilangkan aktivitas yang tidak berguna dan sia-sia. Yang ketujuh, bersifat lemah lembut dalam menghadapi peserta didiknya yang tingkat IQ-nya lebih rendah, serta membinanya sampai pada tingkat yang lebih maksimal. Yang ke-8 adalah meninggalkan sifat marah dalam menghadapi problem peserta didik. Yang ke-9, memperbaiki sikap peserta didiknya dan bersikap lemah lembut terhadap peserta didik yang kurang lancar bicaranya. Yang ke-10, meninggalkan sifat yang menakutkan bagi peserta didik, terutama kepada peserta didik yang belum mengerti dan mengetahui. Yang ke-11, berusaha memperhatikan pertanyaan-pertanyaan peserta didik, walaupun pertanyaan itu tidak bermutu dan tidak sesuai dengan masalah yang diajarkan. Yang ke-12, menerima kebenaran yang diajukan oleh peserta didik. Yang ke-13, menjadikan kebenaran sebagai acuan dalam proses pendidikan, walaupun kebenaran itu datangnya dari peserta didik. Yang ke-14, mencegah dan mengontrol peserta didik mempelajari ilmu yang membahayakan. Yang ke-15, menanamkan sifat ikhlas pada peserta didiknya. Sahabat-sahabat semua, demikianlah konten singkat kita ini tentang pendidik dalam perspektif filsafat pendidikan Islam. Semoga konten singkat ini mampu memberikan edukasi awal, mampu memberikan pencerahan kepada mahasiswa, dan mampu memberikan
sebuah wejangan untuk memahami dan mempelajari lebih mendalam tentang pendidik dalam perspektif filsafat pendidikan Islam. Saya Edi Sundrawan Anak Farid selaku dosen pengampu pada mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam dalam program studi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indragiri Tembilahan. Mohon diri jika ada kesalahan, saya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.